pikiran dia ini berarti bapak itu siapa gitu. Dan gak logis kalau si bapak ini benar-benar masih hidup gitu. Pikiran si Goan ini dia benar-benar kapok dan gak mau naik gunung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ahmad Wildan di channel Sandia Kalau Official. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan selalu dihindari dari berbagai macam penyakit. Pada kesempatan kali ini gua akan menceritakan tentang kisah pendakian seseorang. Ya, kita sebut saja namanya Goan. Si Goan ini tinggal di daerah Depok. Si Goan ini berniat atau berencana untuk mendaki ke Gunung Salak. Gunung Salak ini terletak pada Kabupaten Bogor dan memiliki ketinggian 2211 mdpl. Si Goan berniat mendaki ke Gunung Salak ini bersama 4 orang temannya. 4 orang temannya ini bernama Asep, Ambon, Buluk, dan juga Alek. Mereka berlima ini berencana untuk mendaki Gunung Salak pada tanggal 8 Agustus 2017. Jadi nih si Goan ini di antara mereka berlima, dia ini perdana naik gunung. Awalnya ini si Goan ini takut gitu, masih takut, masih ragu, masih kayak nggak mau naik gunung. Tapi dia masih penasaran gitu. Dia coba hilangin rasa takutnya dan dia coba lagi buat ikut teman-temannya ini untuk mendaki ke Gunung Salak. Dan akhirnya nih mereka berangkat ke Gunung Salak pada tanggal 8 Agustus 2017 jam 12 malam dari Depok. Sekitar jam 2 pagi mereka akhirnya tiba di base camp Cimelati. Di Cimelati ini sebenarnya ya nggak ada base camp ya, nggak ada base camp sama sekali, cuma ada pos satpam. Dan pos satpam ini katanya dia juga kayak nggak bertanggung jawab kalau ada pendaki yang kenapa-napa. Akhirnya mereka berlima mutusin buat istirahat, ya kayak tidur gitu. Si Buluk, Ambon, Alek, dan Asep, mereka berempat ini udah tertidur. Tetapi si Goan ini dia nggak bisa tidur. Ya gara-garanya dia kayak masih mikir, masih takut gitu. Takut buat naik gunung. Dia udah mikirin hal yang enggak. Padahal posisinya masih di bawah. Dan akhirnya tibalah waktu subuh, mereka udah siap-siap kayak sarapan gitu dan mutusin untuk trek ke atas. Baru aja naik trek ke atas, si Goan ini tetap berpikir dia masih takut. Dia ngomong ke 4 orang temennya ini, gue takut, pulang aja deh yuk. Terus keempat temennya ini malah ketawa gitu. Dia pikir ini si Goan ini bercanda gitu. Serasa 1 jam mereka berlima jalan, akhirnya sampailah di pintu rimba. Di pintu rimba ini mereka kayak berdoa dulu ya kan, berdoa buat keselamatan segala macam. Di perjalanan menuju ke pos 1 ini si Goan masih kayak mikirin gitu. Dia mikir, apa sih enaknya naik gunung padahal capek dan treknya juga nggak manusiawi, kata si Goan ini. Sekitar 1,5 jam akhirnya mereka berlima ini sampai di pos 1. Di pos 1 ini mereka mutusin buat istirahat ya, kayak ngerokok, ngopi-ngopi santai dulu gitu ya kan. Di sini si Goan masih kayak takut, kayak penasaran gitu. Dia coba nenangin dirinya buat nanya sama teman-teman yang lain gitu kan, ini perjalanan gimana, masih jauh masih. Dia tuh coba buat melawan
rasa takutnya gitu. Dia pengen tahu sebenarnya apa sih hakikatnya naik gunung ini. Serasa udah selesai istirahat, akhirnya mereka ini mutusin buat ngelanjutin perjalanan ke pos 2. Di perjalanan ini si Goan sebenarnya udah gak kuat gitu. Kakinya udah pegel banget, udah kayak mau copot katanya. Dan akhirnya mereka sampailah di pos 2, terus mutusin buat lanjut ke pos 3. Di perjalanan menuju ke pos 3, si Goan ini ngeliat kayak banyak tanda silang gitu, tanda silang merah. Pas banget dia sampai di pos 3, dia ngeliat lagi kayak ada tanda silang di samping bacaan pos 3. Lalu si Goan ini kan kayak bingung gitu, kenapa banyak tanda silang. Namanya baru perdana kan, dia nggak tahu gitu kalau ada apa itu tanda silang itu artinya apa gitu. Akhirnya nih si Goan ini nanya gitu ke teman-temannya, dan teman-temannya pun ngejelasin kalau tanda silang itu dulunya bekas evakuasi pesawat Sukhoi. Dan akhirnya nih mereka berlima mutusin buat ngelanjutin perjalanan ke pos 4. Di pos 4 ke pos 5 ini si Goan udah bener-bener kelelahan. Saking kelelahannya ini dia sampai ketinggalan sama 4 orang temannya. 4 orang temannya ini ya nggak jauh-jauh banget sih ninggalin dia, tapi si Goan ini mikir kayak buat mau turun lagi gitu. Gak tahu kenapa dia mutusin kayak mau turun lagi, tapi dia kayak bingung, nanti gua nyasar, nanti gua gimana ini. Akhirnya dia beraniin diri buat tetap lanjut ke pos 5. Singkat cerita akhirnya si Goan ini sampailah di pos 5. Di pos 5 ini akhirnya si Asep ini nungguin si Goan. Dan posisinya 3 orang temannya ini, si Buluk, Ambon, dan juga si Alek udah jalan duluan. Si Goan bersama si Asep ini akhirnya mutusin buat ngelanjutin perjalanan. Ngelanjutin perjalanan dari pos 5 menuju pos 6. Di perjalanan ini si Asep ini kayak kesel gitu. Dia kesel gara-gara si Goan ini lelet jalannya. Dan singkat cerita akhirnya mereka ini sampailah di puncak Gunung Salak. Di sini si Goan ini ngerasa seneng yang luar biasa gitu. Ya dia kayak nikmatin suasana. Dia kayak ngeliat kayak ada kabut turun, ada pohon-pohon besar gitu kan. Dan teman-temannya juga asik kayak nikmatin gitu. Ada yang di depan tenda, ada yang foto-foto gitu. Di sini akhirnya si Goan ini mutusin buat tidur karena posisinya di sini dia benar-benar kecapean. Jam 5 sore. Jam 5 sore ini hujan turun. Hujan turun, tiba-tiba si Goan dibangunin oleh teman-temannya karena posisinya tendanya ini single layer. Dan juga pintunya kayak rada rusak gitu slidingnya. Si Goan dibangunin, lalu dia kayak nanya gitu, kenapa nih kok dibangunin? Hujan An, bangun dulu, soalnya rembes ini. Dia tuh kayak jongkok gitu beramai-ramai di dalam tenda gitu kan. Dan akhirnya malam pun tiba. Sekitar jam 11 malam nih, posisinya si Goan ini belum bisa tidur. Sedangkan teman-temannya ini udah tertidur pulas, kecuali si Ambon. Si Ambon ini kayak masih riep-riep gitu. Tiba-tiba si Goan ini ngedenger kayak banyak para pendaki yang baru sampai di puncak Gunung Salak. Sontak nih
si Goan ini kayak seneng gitu. Wah, ada temennya nih. Karena posisinya nih mereka ini cuma satu tenda. Cuma tenda dia aja gitu di puncak Gunung Salak. Pas si Goan ini kayak kepo gitu, dia mau ngeliat ke depan. Dia kayak buka sleting tenda dan dia nengok nih. Pas dia senter-senter gitu, ternyata sepi. Nggak ada sama sekali orang. Di sini si Goan ini ya kayak mikir, cuma halu aja kayaknya gue. Dan gak lama kemudian nih, jam 12 malam, si Goan ini kayak mau ngerokok gitu, mau ngopi di depan tenda. Akhirnya dia mutusin buat keluar tenda sendirian. Posisinya nih si Ambon ini kayak masih belum pules gitu. Pas si Goan lagi santai ngopi ngerokok di depan tenda, tiba-tiba nih si Goan kayak ngedenger suara perempuan ketawa di seberang bukit depan. Sontak nih si Ambon yang di dalam tenda ini langsung bangun nyamperin si Goan ini. Ternyata si Ambon ini denger juga gitu. Terus kayak nahan si Goan ini buat jangan cerita ke yang lain gitu. Akhirnya nih si Goan mutusin buat masuk ke dalam tenda dan dia coba buat tidur. Tapi tetap aja nih si Goan nggak bisa tidur gitu. Sampai jam 3 pagi. Akhirnya jam 3 pagi ini dia ngerasain hal aneh lagi gitu. Dia ngerasa kayak ada yang manggil dia gitu. Kayak gitu. Di sini si Goan udah bener-bener ketakutan yang luar biasa. Dia akhirnya mutusin buat coba meremin matanya supaya dia tertidur gitu. Akhirnya si Goan ini bisa tertidur gitu. Dan dia bangun jam 5 pagi. Pas dia bangun ternyata teman-temannya ini udah nggak ada di dalam tenda. Teman-temannya ini lagi asik kayak foto-foto gitu. Akhirnya si Goan mutusin buat ya kayak nyamperin teman-temannya buat ikut foto-foto bareng gitu kan. Setelah sekitar jam 6 pagi, tiba-tiba ada bapak-bapak datang nyamperin mereka. Bapak-bapak ini masih muda tapi berjenggot panjang dan membawa tongkat gitu. Sontak nih kan mereka ini berlima kaget gitu. Bapak-bapak ini nanya, "Ini puncak ya?" "Iya pak, bapak dari mana?" "Dari bawah." Lalu mereka berlima ini kayak ngajak buat ngobrol gitu. Bapak-bapak ini tiba-tiba minta kopi gitu. Akhirnya mereka ngajak ke depan tenda mereka buat kayak ngopi gitu. Sambil lanjut bertanya-tanya. Pas mereka bertanya-tanya ini, dia tuh jawabinnya kayak nggak nyambung gitu. Dan di sini posisinya pakaian bapak-bapak ini pun kayak udah nggak layak gitu. Udah nggak layak, kayak basah, lepek, dan ngebul juga gitu. Ngebulnya ini karena dingin gitu. Lalu nih si Goan ini nanya, "Bapak dari mana pak? Ngetrek dari jalur mana?" "Saya dari ujung kulon, ngetrek dari jalur Cimelati." "Terus bapak diriin tenda di mana?" "Saya tidur di pos 3. Saya nggak bawa makanan, saya nggak bawa tenda, dan saya nggak bawa pencahayaan."
sontak nih si Goan bersama teman-temannya ini kayak kaget gitu dengernya. Pikiran si Goan ini, kemarin kan hujan cukup deras gitu, berarti nih bapak-bapak ini hujan-hujanan gitu. Dan pikiran si Goan ini nggak logis kalau bapak-bapak ini masih hidup gitu. Akhirnya nih waktu udah jam 10 siang. Akhirnya Goan dan teman-temannya mutusin buat turun ke bawah. Dan nggak lupa juga buat ngajak bapak ini turun ke bawah. Pas bapak ini diajak buat turun ke bawah, serasa udah siap semuanya nih, udah kayak masukin tenda, udah masukin alat-alat segala macam. Akhirnya nih bapak-bapak ini ngejawab gitu kan. Saya nggak mau turun, mau di sini aja. Saya mau dibunuh aja. Lalu si Goan ini makin kaget, makin bingung gitu. Sebenarnya siapa bapak-bapak ini gitu. Akhirnya mereka mutusin buat tetap turun dan gak lupa nih buat ngasih sisa makanan mereka ini yang masih banyak ini buat ke bapak-bapak ini. Dan ninggalin hammock dan alat kayak jas hujan ini buat si bapak ini, takut dia perlu gitu. Dan gak lupa sebelum mereka turun ke bawah ini, mereka berziarah dulu ke makam yang ada di dekat puncak Gunung Salak. Setelah berapa saat mereka selesai ziarah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan turun. Dan singkat cerita, akhirnya mereka sampailah di pos 3. Di pos 3 ini mereka kayak ngasok dulu ya kan, istirahat, kayak makan dulu sekitar 1 jam mereka istirahat. Dan gak lama mereka melanjutin perjalanan. Akhirnya mereka sampai di pintu rimba. Di pintu rimba ini si Buluk ini kayak nanya gitu ke si Ambon, "Bon, coba ya Bon, nanti kita tanya nih ke pos satpam, ada yang naik gak kemarin?" Akhirnya sekitar jam 4 sore mereka berlima ini sampailah di pos satpam. Di pos satpam ini si Buluk langsung nanya gitu kan. Nanya ke satpam yang jaga di pos itu. Si Buluk nanya, "Pak, maaf Pak, apa dari kemarin kami di atas ada yang naik lagi selain kami?" "Nggak ada." Sontak nih si Buluk kayak kaget gitu. Dan teman-teman yang lain ini termasuk si Goan ini kaget luar biasa. Pikiran dia ini, berarti bapak itu siapa gitu. Dan gak logis kalau si bapak ini benar-benar masih hidup gitu. Pikiran si Goan ini, dia benar-benar kapok dan gak mau naik gunung lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan jangan lupa buat kalian yang suka sama cerita ini, bisa di like dan juga di subscribe. Buat kalian yang mau berbagi cerita atau pengalamannya, bisa hubungin Instagram sandiakala_co, dan juga bisa hubungin Instagram pribadi gua Ahmad Gildan_. Cukup sekian dan terima kasih.